got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 whole thoughts, I'm a dog, bitches on my line, and you know. Laporan Praktikum Agroklimatologi Pengukuran Kemiringan Lahan Jessica Lorenzia, NIM 2502022. Dosen pengampu Cik Salmiati, MPD, PhD. Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan. Pengukuran kemiringan lahan merupakan kegiatan penting dalam bidang pertanian, kehutanan, dan teknik sipil karena berkaitan dengan pengelolaan lahan secara efektif dan berkelanjutan. Kemiringan lahan menunjukkan tingkat perbedaan tinggi permukaan tanah pada jarak tertentu yang biasanya dinyatakan dalam persen atau derajat. Informasi mengenai kemiringan lahan sangat diperlukan dalam menentukan kesesuaian penggunaan lahan. Perencanaan konservasi tanah, pengendalian erosi, serta pembangunan infrastruktur lereng yang semakin curam dapat meningkatkan aliran permukaan dalam memperbesar risiko erosi maupun longsor, sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang tepat. Dalam bidang pertanian, pengukuran kemiringan lahan digunakan untuk menentukan teknik budidaya dan konservasi yang sesuai. Lahan dengan kemiringan tinggi umumnya memerlukan tindakan konservasi seperti terasering, penanaman mengikuti garis kontur, dan pengelolaan drainase untuk mengurangi kehilangan lahan, kehilangan tanah akibat erosi. Selain itu, kemiringan lereng juga mempengaruhi laju infiltrasi air ke dalam tanah dan tingkat kesuburan lahan. Penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kemiringan lereng dapat mempengaruhi kemampuan tanah menyerap air sehingga berdampak terhadap produktivitas tanaman. Tujuan yang pertama itu mengetahui cara mengukur kemiringan lahan di lapangan. Yang kedua, menentukan tingkat kemiringan lahan dalam persen atau derajat. Kemudian ada alat dan bahan. Untuk alat, yang pertama altimeter, yang kedua hand level. Untuk bahan yaitu yang pertama itu ada lahan. Hasil. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh kelompok 5, diperoleh data kondisi lingkungan dan kemiringan lahan pada titik awal dan titik akhir pengamatan. Pada titik awal, arah mata angin menunjukkan NW 282 derajat atau mengarah ke barat laut dengan suhu udara sebesar 31 Celcius, tekanan udara 1005,4 HPA, serta ketinggian lokasi 68 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Selain itu, hasil pengukuran menunjukkan bahwa kemiringan lahan sebesar 45% yang termasuk dalam kategori curam. Pada titik akhir pengamatan, arah mata angin berubah menjadi W 266 derajat atau mengarah ke barat dengan suhu udara 31,1 Celcius, tekanan udara 1004,7 HPA, dan ketinggian lokasi meningkat menjadi 74 mdpl. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan adanya perbedaan kondisi topografi antara titik awal dan titik akhir pengamatan. Kenaikan ketinggian dari 68 mdpl menjadi 74 mdpl menandakan bahwa permukaan lahan mengalami peningkatan elevasi. Kemiringan lahan sebesar 45% menunjukkan bahwa wilayah pengamatan memiliki lereng yang cukup curam, sehingga berpotensi mengalami erosi. Apabila tidak dikelola dengan baik, lahan dengan tingkat kemiringan tinggi memiliki risiko aliran permukaan yang lebih besar, karena air hujan bergerak lebih cepat mengikuti lereng. Perubahan tekanan udara dari 1005,4 HPA menjadi 1004,7 HPA juga dipengaruhi oleh perbedaan ketinggian tempat.
Semakin tinggi suatu lokasi, tekanan udara cenderung menurun, walaupun perubahannya tidak terlalu besar. Suhu udara pada kedua titik pengamatan relatif stabil, yaitu sekitaran 31 Celcius, sehingga menunjukkan kondisi cuaca yang hampir sama selama proses pengukuran berlangsung. Kemiringan lahan yang tergolong curam memerlukan tindakan konservasi tanah dan air agar tidak terjadi kerusakan lahan. Teknik konservasi seperti terasering, penanaman sejajar garis kontur, dan pembuatan saluran drainase sangat diperlukan untuk mengurangi risiko erosi dan longsor. Selain itu, data hasil pengukuran ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kesesuaian lahan untuk kegiatan pertanian maupun pembangunan infrastruktur secara keseluruhan. Hasil pengukuran kelompok 5 menunjukkan bahwa kondisi topografi lahan cukup curam dengan adanya peningkatan elevasi dari titik awal ke titik akhir pengamatan. Data tersebut memberikan informasi penting mengenai kondisi lingkungan yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan lahan secara berkelanjutan. Pembahasan berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, diperoleh data kondisi lingkungan pada titik awal dan titik akhir pengukuran lahan. Pada titik awal, arah mata angin menunjukkan NW 282 derajat yang berarti mengarah ke barat laut. Suhu udara tercatat sebesar 31 Celcius dengan tekanan udara 1005,4 NPA dan ketinggian lokasi 68 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Selain itu, hasil pengukuran menunjukkan kemiringan lahan sebesar 45% yang termasuk dalam kategori curam. Pada titik akhir pengamatan, arah mata angin berubah menjadi W 266 derajat atau mengarah ke barat dengan suhu udara sebesar 31,1 Celcius dengan tekanan udara 1004,7 HPA dan ketinggian lokasi meningkat menjadi 74 mdpl. Hasil pengukuran menunjukkan adanya perubahan elevasi dari 68 mdpl menjadi 74 mdpl yang menandakan bahwa kondisi lahan mengalami peningkatan ketinggian. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa wilayah pengamatan memiliki bentuk topografi miring atau terbukti. Kemiringan lahan sebesar 45% termasuk ke dalam kategori curam, sehingga memiliki potensi erosi yang cukup tinggi. Lereng yang curam menyebabkan aliran air hujan bergerak lebih cepat di permukaan tanah, sehingga lapisan tanah atas mudah terkikis apabila tidak terdapat vegetasi penutupan atau tindakan konservasi yang baik. Perubahan tekanan udara dari 1005,4 HPA menjadi 1004,7 HPA dipengaruhi oleh perbedaan ketinggian tempat. Semakin tinggi suatu wilayah, tekanan udara cenderung mengalami penurunan meskipun dalam jumlah kecil. Sementara itu, suhu udara pada kedua titik pengamatan relatif stabil, yaitu sekitaran 31 Celcius. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi cuaca saat pengukuran berlangsung tidak mengalami perubahan yang signifikan. Arah mata angin pada titik awal menunjukkan barat laut dan pada titik akhir mengalami ke barat, menunjukkan adanya perubahan orientasi lintasan pengamatan. Informasi arah mata angin penting dalam kegiatan survei lapangan karena membantu menentukan posisi dan arah lereng. Selain itu, arah lereng juga dapat mengalami intensitas cahaya matahari dan tingkatan kelembapan tanah pada suatu wilayah. Kemiringan lahan yang tergolong curam memerlukan pengelolaan yang tepat agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Upaya konservasi seperti penutupan tanah saat diperlukan untuk mengalami resiko erosi dan longsor.
Tingkat kemiringan lereng memiliki hubungan yang kuat terhadap potensi bahaya erosi, sehingga pengelolaan lahan harus disesuaikan dengan kondisi topografi wilayah. Secara keseluruhan, hasil pengamatan menunjukkan bahwa lahan yang diukur memiliki kondisi topografi curam dengan perbedaan elevasi antara titik awal dan titik akhir pengamatan. Data tersebut memberikan informasi penting dalam menentukan langkah pengelolaan lahan yang tepat sehingga pemanfaatan lahan dapat dilakukan secara lebih aman dan berkelanjutan. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, diketahui bahwa kondisi lahan pada lokasi pengamatan memiliki kemiringan sebesar 45% yang termasuk dalam kategori curam. Data pengamatan menunjukkan adanya peningkatan ketinggian dari 68 mdpl pada titik awal menjadi 74 mdpl pada titik akhir, sehingga menandakan adanya perubahan elevasi pada lahan. Selain itu, suhu udara pada kedua titik relatif stabil di sekitaran 31 Celcius, sedangkan tekanan udara mengalami sedikit penurunan dari 1005,4 HPA menjadi 1004,7 HPA seiring bertambahnya ketinggian lokasi. Kondisi lahan yang curam memiliki potensi resiko erosi yang cukup tinggi karena aliran air permukaan bergerak lebih cepat pada lereng miring. Oleh karena itu, diperlukan tindakan konservasi tanah dan air seperti terasering, penanaman mengikuti garis kontur, dan penggunaan vegetasi penutupan tanah untuk menjaga kestabilan lahan dan mengurangi kerusakan lingkungan. Hasil pengukuran ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan lahan yang lebih tepat dan berkelanjutan. Kemudian inilah untuk daftar pustakanya. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.